Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gue Babaldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi ya buat kalian yang pengen umroh berkah dan manfaat ya. Cek deskripsi, sudah ada paket umroh Titian Barokah paket 8 gratis 1, dan juga buat kalian yang mau pesan baju koko Al-Qadi juga silahkan di deskripsi. Oke guys, sekarang kita ke konten. Ini konten gue masih berkaitan dengan ijazah Jokowi ya, polemik ijazah Jokowi. Gue ini beberapa hari ini nggak ngonten karena gue ikut perjalanan rihlah dakwah Habib Muhammad Rizik Syihab di Jawa Timur ya. Tapi di dalam perjalanan itu bukan berarti nggak ngikutin berita kita ya. Makin kesini posisi Jokowi ini makin terpojok guys ya. Banyak berita ya. Yang membuat gua bikin konten ini itu adalah kalimatnya, kontennya, pernyataannya Dr. Zul yang dari Surabaya, bahwasannya ada kemungkinan yang bernama Joko Widodo itu bukan orang ini gitu, bukan Jokowi ini. Jadi antara dokumen sama wajah itu beda. Nah ini kan makin terbuka semuanya guys. Gue jadi punya pikiran gini ya, karena yang dilakukan oleh Jokowi ya, itu segala sesuatu yang di luar prediksi kita, selalu di luar prediksi kita. Dia bilang ekonomi meroket, anjlok 11.000 triliun, zong. SMK bubar, apalagi anak-anaknya nggak politik. Nah, jadi kebohongan ini kalau udah makin kesini makin terbongkar. Apalagi kabarnya nanti kita bahas juga itu Dr. Tifa, Roy Suryo itu punya bukti-bukti baru yang luar biasa, dan ada juga kabar Rismond melaporkan Jokowi di Jogja. Jadi ini udah mulai kepepet. Jadi gue mulai curiga sakitnya Jokowi ini jangan-jangan rekayasa. Dibuat sakit, gampang lah bikin begini. Kalau orang memang sakit kan mestinya dia tambah kurus gitu ya. Enggak, gemuk-gemuk aja gitu. Tapi kalaupun nggak sakit, gua ya mudah-mudahan sakit beneran kan gitu. Orang nggak sakit pura-pura sakit kan, mudah-mudahan sakit beneran. Cuman akhirnya beberapa hari ini gua punya pikiran nakal guys. Orang kalau udah kepepet ya, udah kepepet semuanya. Ini kan skala besar guys. Kalau memang ini disebut kebohongan, maka ini kebohongan skala besar, gak main-main. Dari mulai wali kota Solo, gubernur Jakarta, presiden Republik Indonesia 2 periode. Dan ini saatnya mulai terbongkar. Kira-kira, ya pikiran gue aja nih, ujung-ujungnya skenario terburuk yang bisa diambil oleh Mr. Joko ini adalah membuat dirinya mati. Ya kan? Bisa aja kan? Ya, sakit parah, rumah sakit, terus mati. Padahal sampai sebegitunya gue gitu. Jadi
Karena udah sering banget dibohongi kali ya. Jadi kalaupun dia mati sekarang ini, itu gue nggak percaya dia mati gitu. Kalaupun dia mati. Cuman itu bisa jadi apa ya? Senjata utama Jokowi malah. Kematiannya adalah senjata utamanya. Karena kalau udah mati kan udah nggak ada pidananya. Kalau orang udah mati, apa yang mau dituntut? Nggak ada. Nah, tinggal cuman kalau dia mati, anaknya gimana nasibnya, itu aja. Ya kali Jokowi mengorbanin anaknya juga, wallahu a'lam. Tapi kan orang kalau mati itu biasanya menimbulkan simpati ya. Jujur aja kalian, ayo yang nonton video konten gue ini, selain kalian share ya, kalian komentar jujur. Kalian termasuk yang bahagia nggak Jokowi mati? Atau kalian termasuk orang yang bersedih kalau Jokowi mati? Atau kalian termasuk orang yang nggak percaya kalau Jokowi mati? Ya, bisa saja itu. Ini kemungkinan guys. Jadi buat gue analisa sederhana gue, karena makin terpojok, bukti-buktinya makin terkuak, apalagi setelah gelar perkara khusus kemarin, pihak Bareskrim tidak menunjukkan sama sekali ijazah Jokowi, baik yang analog maupun yang digital menurut Rismond. Gua rasa mereka bisa saja mengambil jalan terakhirnya, yaitu kematian Jokowi. Sakit tiba-tiba ya. Kalau cuman bikin dia pura-pura sakit kan bisa. Loh, kenapa Babe punya pemikiran begini ya? Liar aja pemikiran ini guys. Karena Jokowi ini, salah satu hikmah ada Jokowi di Indonesia itu buat gue adalah membuat otak gue berpikir lebih luas gitu. Karena seorang Jokowi kalau berbicara apa-apa itu kita mikirnya biasa, sampai udah ada teori kalau Jokowi ngomong ke kanan berarti kita ke kiri. Ada teori sebaliknya gitu. Fakta yang disampaikan Jokowi itu sebaliknya. Nah kalau Jokowi bilang sakit, gua rasa nih dia sedang sehat dan sengaja dibuat parah gitu. Walaupun ya jujur gue berharap bahwasanya ya mudah-mudahan sakit beneran gitu. Ya mudah-mudahan ya kan, biar nggak bohong. Cuman apakah dia nggak bisa berbohong tentang penyakitnya? Bisa. Bahkan buat gue, dalam keadaan yang seperti ini, bahkan seorang Jokowi ada kemungkinan bisa berbohong soal kematiannya. Dan kalau dia mati, itu semua tuntutan pidana gugur sayang. Gugur. Nah mau menyelamatkan itu semua, dan itu kejahatan ya yang diduga dilakukan oleh Jokowi ini berkaitan dengan banyak pihak itu ya kan, nggak sendirian Jokowi. Kalau Jokowi terbongkar, mereka semuanya terbongkar. Bisa jadi loh mereka menyetujui atau berkonspirasi untuk membuat kematian Jokowi. Masuk akal aja kemungkinan ini ya kan. Apalagi kata Dr. Zul, gue masih ingat itu, intelijen bisa saja memalsukan wajah orang itu gampang banget. Ya yang keluar itu kloningannya atau bukan. Topeng sekarang udah bisa dibuat semirip mungkin. Ya, mati gitu. Kalau jenazah itu kan ditunjukin jenazahnya, boneka ditaruh jadiin mirip Jokowi, bisa nggak? Bisa sudah. Ya, bisa. Dan ini gua rasa ya, ini perkiraan gua aja. Kematian Jokowi akan menjadi jalan keluar bagi Jokowi. Jadi jangan kaget aja kalau tiba-tiba Jokowi sakit, masuk rumah sakit, koid. Justru itu jadi jalan keluar buat dia. Karena kalau dia mati, nggak ada lagi tuntutan. Dan kroni-kroninya lepas dari tuntutan itu. Masuk akal nggak sih ini? Masuk akal nggak? Gue kemarin 2 hari mikirin ini. Iya ya, masuk akal ya. Bisa jadi. Soalnya Joko yang kita kenal nih, makhluk satu nih, wadah banyak banget anjir. Apa itu manuver-manuver kalimatnya, manuver-manuver pernyataannya tuh udah terekam jelas gitu. Jadi buat gue
Salah satu cara Jokowi untuk meloloskan diri adalah membuat kematiannya sendiri. Menurut kalian gimana guys? Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di share ya, jangan lupa komentar tuh pertanyaan-pertanyaan gue, komentar, share. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.